Oke, jadi ini kita bakal ngebahas mode waves tapi nggak connect internet. Dan ini kita bakal share trik dan triknya biar supaya bisa connect ke internet ya. Oh ya, ini pakai Vivo S1 ini yang wavesnya, dan router yang Lenovo A1000 itu yang router induknya. Nah, ini harus beda gateway kita yang punya waves itu sama gateway si router induk, karena kalau sama nanti kalau kita connect masuk ke settingan router bakal langsung ke router induk. Nah, ini kita tadi masukin IP si gateway router kita ya, router wavesnya, masukin usernya dan passwordnya. Kebetulan ini saya belum ganti user sama ininya, jadi masih bukan pabrik. Nah, ini mode waves dan dia settingan IP-nya DHCP ya. Jadi kita dapat IP dari router induknya DHCP. Kita jadi nggak setting IP dari induknya. Nah, ini dynamic IP. Kita dapat IP router 1.4 dan gateway-nya 1.1 ya. Ini pakai DHCP. Nah, kalau kita pakai manual, kita harus masukin IP address, subnet mask sama gateway. Itu harus sesuai sama yang ada di router induk. Kalau misalnya router yang satunya kita pakai 192.168.20.3, kita harus ikutin itu. Kalau beda nggak akan connect ke internet. Oke. Nah, yang kedua, kalau kita udah setting IP ini, kita harus setting IP kita, IP si wireless utama kita nih, si wavesnya. Jangan sama yang punya gateway-nya si router induk, karena pasti pas connect ke IP langsung ke router induk. Kita connect settingan routernya, jadi kita nggak bisa nyeting router lagi, cuma sekali setting aja. Kalau kita setting IP ini, otomatis kita bakal bisa masuk ke router ini kalau kita butuh setting password, setting DHCP atau yang lainnya. Dan LAN ini nanti bakal digunain buat gateway kita untuk connect ke internet ya. Nah, ini router induknya si Lenovo A1000, SSID-nya, dan sinyalnya di situ 72 dB ya. Sebenarnya makin rendah atau makin tinggi makin bagus ya kalau ini. Nah, kalau udah kayak gini semua, kita masuk ke DHCP. Nah, ini yang paling penting nih, jadi jangan sampai salah. Start IP address sama NIPS itu kita sesuaiin sama gateway yang kita buat tadi, yang IP si router. Jangan beda sama IP si gateway yang router wavesnya. Dan DNS servernya kita pastikan pakai IP gateway-nya si router induk, dan secondary-nya kita bebas pakai IP DNS siapa aja. Nah, ini yang udah connect ke router yang wavesnya cuma ada 3, berarti cuma 2, yang satu saya yang connect ini. Oke, kayak gitu caranya. Jadi IP sama gateway harus sesuai sama settingan yang di router induk. Nah, kita coba di sini Google browsing, bisa lancar. Coba lagi ke speed test. Nah, ini udah pasti bisa semua ya, selama kita step by stepnya sesuai. Dan ini sebanyak apapun kita connect ke router ini nggak akan mempengaruhi, nggak akan
membebani router induk, karena si router induk itu cuma ngasih satu IP untuk si router kita. Nah, si router kita ini yang nanti ngolah IP itu untuk dijadikan internet.